Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Luna. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Jadi gimana kelanjutan cerita yang kemarin? Ibu, ceritanya lanjutannya dari cerita waktu itu terkait adik saya di mana dia harus berada di situasi tersebut namun ia merasa tidak nyaman berada di sana. Saya mengetahui akan hal itu namun saya rasa perasaannya sangat terancam. Oh, begitu. Saya paham. Dimana ada momen-momen ia butuh bermain dan butuh bersosialisasi. Tetapi lingkungan pertemanannya itu sepertinya mengakibatkan ia membawa dampak buruk ya bagi dirinya. Iya Bu, betul sekali. Itu hal yang sangat sulit bagi dia. Lingkungan bermainnya atau lebih tepatnya tempat umum? Iya Bu, betul sekali lingkungan yang ia bermain. Oh baik, jadi Anda sudah berpikir ya di mana situasi itu akan terjadi di masa yang akan datang. Anda sudah menyadari bahwa hal itu menjadi saat yang sulit dibanding yang lain. Situasi sulit yang saya maksud itu bukan hanya sekedar lebih berkomunikasi ia bertingkah, tetapi saya rasa Anda akan jauh lebih sulit untuk mengatasinya dengan keterampilan-keterampilan yang sudah Anda pelajari dalam konseling ini, terutama karena keadaan sekitar. Dengan terkadang pengaruh-pengaruh buruk yang mendatangi diri adik Luna. Iya Bu, betul sekali. Saya setuju dengan Ibu. Itu benar-benar akan menjadi situasi yang sangat sulit untuk adik saya. Iya, betul, sangat betul sekali. Jadi bayangin kalau diri Anda berada di posisi itu, bagaimana perasaan Anda? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Ya, hal pertama yang saya pikirkan dari diri saya ketika sebuah kejadian bahwa saya berharap sekali jika adik saya tidak merokok dan mendapat dampak buruk. Karena saya tidak mau ia mengulangi perbuatan merokoknya lagi. Contohnya seperti ini. Ia harus bermain dengan kelompoknya namun teman-temannya merokok. Bebas untuk melakukan hal apa saja, sedangkan jika ia tidak merokok dan terbatas untuk melakukan hal-hal yang semestinya, wajar dilakukan, ia dibully dan diejek oleh temannya. Tapi saya pikir kami harus percaya pada dia bahwa dia tidak terjerumus dalam hal ini. Tepat. Baiklah, jadi mengingatkan Anda hanya ingin adik Anda bermain, namun tidak ingin ia mencoba hal-hal yang aneh gitu seperti merokok dan terjerumus hal yang tidak baik gitu, dan bersikap percaya bahwa ia tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, Anda pasti tahu bahkan hal itu bukan hal yang tidak biasa lagi. Merokok dan lainnya itu sulit untuk menahan rasa ejekan-ejekan itu, tapi saya ingat saya pernah mengikutinya dan memantaunya ketika ia sedang bermain. Alih-alih ia tidak terpengaruh oleh temannya dan tidak mencoba lagi untuk merokok. Hal itu membuat saya sedikit percaya terhadap ia mendengarkan nasihat saya. Selanjutnya saya bolehkan dia bermain kembali, namun itu semua bukan bermaksud hadiah, tetapi saya mengerti bahwa ia bisa dinasihati namun secara pelan dan terus menerus. Oke, baik, jadi yang saya dengar Anda sudah mulai percaya dengan dia dan bersikap realistis ya dalam mengharapkan perilaku ia tidak akan terbawa oleh teman-temannya di masa yang akan datang. Di samping itu, Anda tetap harus mengkontrol dan mengawasi ia, tapi batasan-batasannya dan berusaha memperingati secara masuk akal. Jadi Anda boleh mengkontrol dia, tapi dengan cara-cara yang masuk akal di dalam diri dia. Jadi dia tuh bisa menerimanya dengan baik gitu. Betul. Di samping itu mungkin akan membantu untuk berbicara dengannya sebelum ia bermain. Bukan berharap bahwa dia tidak bermain lagi. Namun saya mencoba memberitahu bahwa ketika ia bermain harus menjaga diri dan
sebagainya. Bahkan saya mencoba mengasihi ia penghargaan ketika dia tidak melanggar dan mau mendengarkan nasihat saya dengan mengajak ia makan atau membelikan barang yang ia suka. Oh, oke. Boleh juga Anda mencoba membuat strategi seperti itu. Kalau boleh saya tahu ya, strategi apa saja yang udah Anda coba untuk menghindari hal itu terjadi kembali, kayak misalnya adik Anda merokok lagi gitu. Saya sudah mencoba beberapa hal, salah satunya mencoba tidak memberi izin dia keluar rumah, bahkan mencoba tidak mengasih dia uang jajan. Tetapi saya terkadang melakukan hal itu ketika saya sudah menyerah menghadapi sikap dia yang seperti itu. Ya begitulah intinya. Kalau saya sedang emosi ya yang biasa disebut apa ya? Berarti Anda tuh kayak labilitas gitu ya. Anda merasa sangat labil begitu, kayak misalnya Anda ingin memarahi dia tapi terkadang kasihan juga gitu. Jadi labil gitu ya pikiran Anda gitu. Ya betul sekali. Kadang-kadang saya tidak bisa memprediksi bagaimana emosi saya. Iya, betul. Dan mungkin kamu merasa itu dapat membantu kamu mengatasi masalah dari adik kamu tersebut. Saya rasa hal utama dari kasus ini ketika saya ingin melakukan sesuatu tersebut tetapi ternyata ia tidak ingin untuk melakukannya, solusinya dengan alternatif untuk win-win solution dan bersikap adil. Contohnya, lagi-lagi ia ingin bermain dan saya mencoba mengizinkannya ia bermain, tetapi saya akan mengantar dan menjemput ia seusai bermain. Iya betul, saya memahami itu tentu akan ada peristiwa-peristiwa di mana ia diperbolehkan bermain, namun kembali lagi dengan pengawasan yang ketat gitu, kayak misalnya yang tadi Mbak Luna bilang itu kayak dijemput dan diantar begitu ya Mbak? Ya betul, terkadang ia juga perlu bermain dan mengetahui dunia luar karena dia sebagai lelaki. Oh gitu ya, jadi bagus. Jadi meskipun peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu itu bukan dijadikan pokok alasan pertama ya ia tidak bisa bermain dan tidak bisa mengetahui perkembangan dunia luar, karena dia sendiri juga sebagai orang laki-laki ya, jadi harus mengerti dunia luar itu seperti apa gitu. Tapi yang saya tanyakan ini kayak setelah nasihat tersebut, apa yang sulit bagi Anda untuk mengatasi masalah ini, masalah yang waktu itu maksudnya? Ya, saya rasa dia jauh lebih baik setelah dinasihati secara pelan-pelan, karena saya percaya saya bisa mengatasi masalah ini dan dia bisa membedakan gimana kalau di rumah, di tempat umum, dan dari segi sikap dan perilakunya. Mungkin agak susah kalau dia menghilangkan sikap itu dari tempat bermainnya, namun sejauh ini di rumah dia kelihatan lebih baik dari sebelumnya. Oh ya, betul sekali. Jadi kalau dia sudah tahu bagaimana membedakannya, saya yakin bahwa dia bisa mengatasi bagaimana sikap dia di rumah, sikap dia di tempat bermain begitu ya. Tapi saya yakin mungkin di rumah dia akan menyesuaikan lingkungan di keluarga gitu ya Mbak. Kayak maksudnya jadi lebih baik, dan ketika di luar mungkin dia keluar dengan sifat buruknya karena sekelilingnya itu ya seperti itu ya lingkungannya. Ya betul sekali. Mungkin kalau sikap itu tergantung lingkungan ia berada. Jadi kalau di rumah ya seperti itu, kalau di luar rumah ya masih seperti dia yang dahulu. Oke. Jadi bagaimana nih pandangan temannya atau masyarakat sekitar tentang perilaku dia yang sekarang? Menurut pandangan saya, karena kami hidup di lingkungan masyarakat yang luas dan terkadang saya
memikirkan apa perkataan orang lain, yang berkata kalau Dimas ini anak yang brutal, anak nakal, dan anak manja, seperti apa yang dibilang oleh teman-temannya. Atau saya sebagai kakak adalah orang yang sangat kejam karena mengatur dia dengan sebagaimanapun. Tetapi saya lebih senang kalau adik saya dibilang anak mami, agar tidak terpengaruh oleh dampak-dampak yang negatif. Baik. Ada pengecualian untuk contoh umum ini? Ada. Saya ingat ketika saya nasihati, dia di tengah kafe dan dia marah besar, memalukan di tengah kafe tersebut. Apa yang membuat saat itu menjadi berbeda? Saya percaya bahwa dengan kejadian itu saya tidak berpikir, saya tidak peduli, dan hal itu tidak peduli apa yang difikirkan oleh orang lain tentang saya, karena tidak ada satu orang pun yang mengenal saya, dan mungkin saya tidak akan bertemu dengan mereka kembali. Oke, saya mengerti. Jadi kita dapat menerapkan situasi yang sama seperti di kafe tersebut ya Mbak. Karena hal itu tidak semua orang tahu akan latar belakang masalah yang kita hadapi itu, dan orang lain tidak tahu kejadiannya seperti apa. Begitu ya Mbak. Jadi alhamdulillah ya, berarti Dimas udah berangsur-angsur membaik. Tapi ada beberapa step yang Mbak harus ketahui kalau di masa yang akan datang itu Dimas seperti apa dan Mbak harus gimana Mbak. Jadi saya rasa udah tahu ya Mbak ya. Baik, kalau begitu konselingnya apa selesai di sini? Baik, saya kira cukup sampai di sini cerita dari saya. Mungkin lain waktu saya akan datang kembali dan menceritakan kembali tentang adik saya. Dan maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Tidak apa-apa, Ibu sangat senang Mbak sudah mau datang ke saya gitu. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Luna. Ya, terima kasih juga Bu.